Di sini ada beberapa anak yang sudah dari semester 2 sampai 6. Nanti kalian aku pengen tahu kalian bisa semua atau enggak. Itu ngukur rangkaian listrik. Oke. Jadi kita mulai yang pertama. Kita belajar rangkaian listrik dulu. Rangkaian itu ada banyak. Tapi yang kita tahu itu seri, paralel, sama gabungan. Terus selanjutnya bridge. Kalau delta sama star itu biasanya dipakai untuk rangkaian listrik 3 fasa. Itu kalau kalian belajar di teknik nanti belajar gini. Tanya anak teknik rangkaian delta sama rangkaian star. Kalau belajar listrik 3 fasa. Oke, pertama rangkaian seri. Sudah jelas rangkaian seri ini disusun berderet atau berurutan. Nah, kayak gini. Arusnya kalau di rangkaian seri itu sama. Yang beda apa berarti kalau di rangkaian seri? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau arusnya sama, berarti yang beda apa? Nah, Tegangan. Nah, tegangan. Nah, ini berlaku untuk resistor sama induktor atau L. Tapi kalau untuk kapasitor agak beda. Nah, untuk rangkaian seri nilai yang biasa dipakai rangkaian seri itu biasanya yang pertama resistor, yang kedua induktor, yang bentuknya kayak gini, wol-wol ini. Yang terakhir itu kapasitor. Tapi sebenarnya masih banyak lagi, ada diode. Tapi nanti aja lah kalau yang masalah diode itu. Diode dan lainnya nanti dulu. Nah, khusus kapasitor itu rumusnya seperti 1 plus seperti 2 plus bla 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 plus seperti N. Kalau resistor dan induktor rumusnya sama semua. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, belum ada. Nah, terus komponen yang tersusun seri ini terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik ini nilainya akan sama. Oke, selanjutnya setelah rangkaian seri, rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini disusun sejajar. Nah, tegangan yang melewati tiap komponen itu nilainya sama. Dan total arusnya ini jumlah arus yang melewati tiap komponen. Jadi arus di R1, R2 sampai Rn itu nilainya beda-beda. Tapi tegangan pada R1, R2 sama Rn itu sama. Oke. Rumusnya bisa dilihat khusus kapasitor rumusnya terbalik. Ini di SMA sudah. Oke, rangkaian paralel ini ada yang ditanyakan. Paham semua? Oke, semoga nanti pas LK1 bisa paham. Terus ya, yang kedua rangkaian gabungan. Jadi rangkaian gabungan itu rangkaian seri sama paralel dibuat jadi satu. Contohnya kayak gini. Nanti nilai tegangan dan arusnya itu tergantung. Kalau arusnya lewat di 20 ohm sama di rangkaian paralel 15 ohm 30 ohm ini arusnya 20 ohm sama paralelnya 15 30 ohm itu sama. Kalau tegangannya di 20 ohm ini sama yang paralelnya 15 ohm 30 ohm itu nanti tegangannya beda. Baru kalau misalnya tegangannya pecah ke 15 ohm dan 30 ohm ini nanti tegangannya sama. Nah, nanti ini ada kaitannya kalau di robot ini ada kaitannya nanti kalau kalian rangkaian di motor. Nah, jadi motor atau yang biasa kalian dengar namanya dinamo. Tapi sebenarnya beda loh dinamo sama motor. Kalau dinamo itu dari gerak ke listrik, kalau motor itu dari listrik ke gerak. Nah, biar arusnya ini besar, maka itu biar arusnya ini tetap sama dari sumber, maka itu harus disusun seri pada motor tuh. Terus ada lagi rangkaian bridge, ya itu rangkaiannya yang punya ketelitiannya ini relatif kecil. Jadi kalau kalian mengukur rangkaian resistor yang butuh ketelitian yang tinggi, kalian harus pakai rangkaian bridge.
Rangkaiannya ini terdiri dari 4 buah listrik dan membentuk segi 4 ABCD. Dan dan di tengahnya itu nanti dikasih galvanometer 0. Nah, kayak gini. Visdas sudah pernah simulasi praktikum rangkaian bridge. Mas Satria sudah pernah? David sudah pernah? Mas Satria coba. Nah, kedua kayaknya Mas ini. Oke, ya Mas Arya Satria sudah pernah rangkaian bridge. Oke. Sudah paham apa enggak? Waduh, jadi tanya Mas. Paham cuma kayak lupa loh sekarang. Paham tapi lupa itu namanya gampang. Ya, rumus langsungnya ini. Nanti kalian belajar rangkaian bridge lagi itu pas apa wes? Kalian belajar rangkaian bridge lagi itu nanti pas apa wes? Pas instrumen. Jadi ini dipakai terus sampai kalian semester 6. Jadi harus benar-benar kalian pahami. Gitu. Ya, rumusnya kayak gini, apalagi turunannya. Terus, nah setelah tahu rangkaiannya, jadi aku ngasih tahu rangkaian yang biasa ada. Ya, kasihan. Nanti kalian belajar jembatan Weston. Setelah kalian sudah tahu rangkaiannya, nanti kalian bagaimana cara ngukur besarannya. Di sini yang aku kasih tahu cuma sampai pengukuran hambatan sama frekuensi. Untuk kapasitansi dan induktansi itu nanti ada alatnya sendiri. Tapi, nah, kenapa kapasitansi sama induktansi jarang aku ajarkan kalian? Karena yang utama biasanya kalau kalian buat project atau kalian jadi hobis itu yang dipakai itu biasanya cuma ukur arus, beda potensial atau tegangan, sama ukur frekuensi, wis itu aja. Kalau kapasitansi, induktansi itu nanti kalian pakai yang namanya LCR meter. Kalau kalian nanti kalau kalian skripsi di yang berhubungan sama lempengan logam, nanti dikasih listrik, nah itu nanti kalian biasanya pakai LCR meter. Nanti kalau kalian sudah skripsi, kalau masih di fisika. Oke, alat pengukuran itu yang biasa kita punya itu ada 2. Satunya lagi sebenarnya LCR meter. Dan sebenarnya banyak lagi, ada logic analyzer, ada banyak sebenarnya. Ya, cuma yang perlu kalian tahu itu cukup 2 aja. Yang pertama multimeter sama osiloskop. Nah, di multimeter sendiri itu ada voltmeter, ohmmeter sama ammeter. Itu aja. Dan ini yang bisa disimulasikan ya yang ini itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Dari alat ukur. Masih ingat cara baca alat ukur Visda 1? Kalau baca lagi ingat. Ya, belajar lagi. Visdas harus belajar cara nyari ralat sudah tahu? Caranya bisa, Mas. Nah, cara nyari angka penting sudah tahu? Cara nyari ralat nisbi? Oke. Nah, itu kaidah itu kaidah pengukuran. Nah, yang kedua ini osiloskop. Osiloskop itu nanti kalau kalian mau lihat gelombang, kalian pakai osiloskop. Oke, selanjutnya kita ke multimeter. Nah, multimeter ini ada 2. Yang pertama digital sama analog. Terus ada pengatur besarannya. Nah, jadi itu kalian ngukur. Misalnya kita coba lihat yang digital ya. Kalian mau ngukur tegangan yang kira-kira dari sekitar 0 sampai 200 sekitar
15 volt. Nah, berarti kalian atur di 200 di 10. Sorry, bukan di sini. Di sini. Berarti kalian atur tegangannya di 20. Sampai sini paham? Yang ini. Oke. Tak tanyain. Nah, anak 21 dulu wis. Kemarin ya, Aziza kira-kira bisa tak tanyai? Iya, Mas. Oke. Aku mau ngukur tegangan sekitar 100 volt. Nah, berarti ini harus tak putar di mana? Di 1220, 2000 M atau 200 M. Ya, kira-kira yang mana? 1000 dah, Mas. Tadi masih minum obat. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, lihat lagi, wis. Nah, wis kata Anus. Iya, sudah selesai minum obatnya. Iya. Ya. Iya. Oke, bisa. Ya. Sekarang aku mau ngukur tegangan DC. Berarti tak putar ke V yang ini. Nah, aku mau ngukur tegangan sekitar 100 volt. Berarti tak putar ke titik yang mana? Ya, yang mana? Bukan. Ya, gak apa. Jelasin ya. Jadi kita pakai jadi kalau aku mau ngukur tegangan yang sekitar 100 volt, ini tak putar di 200. Kalau tak putar di 1000 atau 1000, nanti itu bacanya 0, nggak sesuai. Gitu. Kalau tak putar ke 2000 M, nah ini kan M itu kan mili. 2000 M kan berarti nilainya ya 2 volt. Nah, itu nanti bacaannya nggak jelas. Gitu. Jadi harus diputar di 200. Ya, di 200. Nah, kalau baru kalau aku mau ngukur di tegangan 1 volt, baru tak kanu ke 2000 M. Nah, 1 volt itu, nah 2000 M itu maksudnya 2000 milivolt. Nah, kalau 1 volt berarti berapa milivolt? Berapa, Mas? Kalau 1 volt berapa milivolt? 1K. Ya, atau 1000 milivolt. Ya, benar Arya. Oke. Ya wis. Nah, itu kalau mengukur arus. Nah, itu berlaku juga untuk semuanya. Nah, kalau mau ngukur tegangan, sorry.
Nah, kalau mau mengukur arus juga sama. Kita harus tahu rentangnya dulu antara berapa sama berapa. Baru diklik ini. Kalau mengukur hambatan juga sama. Itu harus di ohms bagian resistance. Nah, di bagian ini itu nanti di kalau yang bawah ini buat ngetes transistor. Oke, itu multimeter. Kita belum punya. Karena kita juga jarang ngukur-ngukur. Yang penting kita buat sesuatu. Terus osiloskop. Nah, ini agak panjang. Nah, kalau osiloskop itu biasanya terdiri dari CRT, cathode ray tube. Kalau kalian pengen tahu CRT itu kayak apa, TV gendut itu pakai CRT. Sorry, ada dead. Oke. Oke. Nah, kadang ini, kalau kalian mau lihat bentuk gelombang, itu nanti pakai osiloskop. Nah, jarang biar tahu amplitudenya gimana. Jadi yang pertama, yaitu dikalibrasi dulu. Jadi nanti osiloskopnya ini dihubungkan ke arus listrik. Terus nanti diukur, ini arus listriknya dibuat ke 0 biasanya, atau dipasangkan ke ground. Nah, yang sudah megang osiloskop ini kayaknya baru David. Ya apa gue. Oke, terus habis gitu, terus kalian lihat intensitasnya. Nah, kadang kalau pakai CRT itu kadang intensitas itu atau warnanya itu nggak jelas gitu. Terus posisi X sama posisi Y. Terus gunakan tegangan referensi osiloskop sehingga dapat dilakukan kalibrasi. Oke, itu udahlah. Terus masukkan probe. Nah, nanti itu ada satuan volt per div. Nah, div itu maksudnya apa? Div itu di kotak-kotak ini, itu namanya div atau division. Nah, di sini kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12. Yang X, yang Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cara ngukurnya gini. Kalau osiloskopnya itu sebesar 2 volt, nah, berarti nanti di sini itu kebacanya ada berapa kotak. Nah, nanti kedua volt dibanding kotak, nah itu nilai volt per div-nya. Nah, terus ada lagi time per div. Nah, time per div ini yang bagian horizontal, yang bagian X. Kalau yang Y ini volt per div. Agak bingung, nanti pas simulasi tak kasih tahu. Nah, cuma nanti kalian yang diatur ini cukup yang time per div sama volt per div saja. Jadi kalian jangan nyoba-nyoba kopling source. Nah, ini itu jangan dicoba lah biar hasilnya bagus. Kadang nanti kalau praktikum asli, yang ini tuh biasanya jelek gara-gara ngatur ini itu trigger kopling source. Nah, oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang osiloskop? Dari aku nggak ada, Mas. Kamu nggak ada? Oke, wes. Oke.
Oke, kita lanjut aja. Terus pengukuran tegangan. Nah, ini baru sekarang ke pengukuran tegangan. Nah, kalau pakai multimeter kalau pakai multimeter, nah nanti yang kabel warna merah ini tak highlight. Kabel yang warna merah ini harus terhubung sama kalau baterai. Nah, mungkin ini tak tanya lagi ya, yang belum jawab. Kalau baterai, kalau yang lebih panjang ini plus atau minus? Ya, ada yang bisa jawab? Mungkin yang anak 21. Kalau baterai, kalau ada logo baterai, ini kan logonya baterai. Yang lebih panjang ini plus atau minus? Ada yang bisa jawab? Mungkin plus, Kak. Ya, oke, lihat dulu. Oke, yang panjang ini plus. Kalau yang minus berarti yang pendek. Nah, yang plus ini harus dihubungkan ke probe atau probe ini apa wis yang buat ngukur multimeter. Ini harus diukur yang ke plus juga, ke V ohm. Baru yang minus ini dihubungkan ke com. Harus gitu ukurnya. Nah, kalau sudah gini, itu nilainya baru diketahui. Oh, nilainya ini berapa volt, gitu-gitu. Nah, kalau kalian kebalik, nanti nilainya kebacanya minus. Tuh, jadi hati-hati. Terus pengukuran arus. Nah, pengukuran arus itu kayak gini. Jadi kalau ini baterai yang plus, ini sumber arus DC. ini nanti dihubungkan ke plus juga. Nah, terus yang minusnya ini nanti dihubungkan ke load. Load ini bisa resistor, bisa kapasitor, bisa apapun. Yang penting cara ngukur arus itu gini. Nah, kalau kalian cara ngukur arus itu kayak gini, kayak apa wis? Kayak cara ngukur tegangan, itu nanti kalian salah. Apalagi kalau kalian sudah sampai di level post test kalian ditanyai cara ngukur arus sama kayak cara ngukur tegangan, itu teoritis. Tuh. Nah, terus ada lagi yang belum tak sebutkan tadi. Kalau baca nilai ini, nilai yang ditunjukkan multimeter, itu nanti dilihat nilainya itu berapaan. Nilainya itu sekitar, itu kadang nilainya itu nggak stabil. Nah, jadi nanti baca nilainya itu kalau sampai stabil. Terus ada lagi, ini pengukuran arus ini juga jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti efeknya bacaannya minus. Atau kalau enggak itu efeknya lebih besar lagi, multimeternya rusak. Terus habis gitu pengukuran hambatan dan impedansi. Nah, kalau ngukur kemarin kan kalian tak tes siapa cara baca hambatan kalau dari pitanya. Nah, sekarang kalian tak tes cara ngukur ini, cara ngukur resistor pakai ini multimeter. Jadi kalau pakai multimeter itu resistornya cukup gak usah dikasih apa-apa, wis ambil resistor tok wis. Nah, nanti baru kalian ukur. Nah, setelah diukur nilainya berapa, itu nanti diatur ini sebenarnya diatur di ohm, bagian ohm ini. Nah, nanti kebaca nilai resistornya berapa. Nah, di situ ketahuan nilainya ini kadang misalnya ini resistornya secara teori nilainya 1000 kilo ohm ya. Nah, nanti ketika dibaca ke sini itu nilainya 1002 ohm, 1001 ohm. Nah, seperti itu. Itu terjadi karena ada
pita keempat. Nah, pita keempat ini itu nilai toleransi. Jadi nilainya nggak mesti apa wis. Jadi nilainya nggak mesti pas sesuai teori di pita. Gitu. Makanya biar kita tahu nilai AC dari resistor, kita pakai multimeter. Nah, habis gitu ini ngukur frekuensi sama amplitudo. Kalau ngukur frekuensi sama amplitudo, cara masangnya itu sama kayak kalian cara masang dia tegangan, cara ngukur tegangan. Saya ingatkan barusan. Nah, di sini kan cara ngukur osilator mirip kayak tegangan. Ini arus AC, ini loadnya. Nah, kita ukur ini resistornya. Nah, nanti dihubungkan mirip kayak ngukur tegangan. Nah, nanti kebaca di sini sinyalnya kayak gimana. Gitu. Oke. Nah, masih ingat nggak kalau amplitudo itu apa? Ada yang bisa jawab? Simpangan terjauh. Ya, simpangan terjauh. Atau dari puncak ke Dari puncak ke apa ya? Ke tengah itu Kak, apa itu Kak? ke lembah, ke bawah ya kan. Ini misalnya arus AC kayak ini, kalau amplitudo itu dari puncak ke bawah, itu namanya besar amplitudo. Sorry, itu simpangan terjauh ya. Ya wis, nanti kita cek lagi. Kalau frekuensi itu nanti kalian lihat anunya apa wis. Nah, kalau definisi periode itu kan dalam 1 detik itu ada satu gelombang itu berapa detik, itu namanya periode. Kalau frekuensi dalam 1 detik ada beberapa gelombang. Oke, nanti kita tes secara simulasi ya. Sekarang waktunya simulasi. Oke. Oke, sekarang waktunya kita simulasi. Kita akan mengetes secara simulasi. Pertama kita pakai dulu guys. Kita pakai rangkaian skematik. Kita login dulu. Mohon maaf, izin bertanya sebentar. Ya, ada yang ditanyakan? Yang itu tadi Kak, bedanya yang apa katanya, pokok ada yang beda gitu tadi Kak. Yang ada lampunya. Oh. Ini. Iya. Ini yang sebelumnya. Oh, sebelum ini. Ini. Iya, perbedaan antara yang itu sama yang tadi. Ini masang multimeternya ini loh letaknya. Iya. Ya, kalau ini kan langsung di antara dua sisi, antara dua resistor kan? Iya, Pak. Nah, kalau ini kan ini anggapnya resistor. Anggap ini resistor. Berarti ini antara resistor sama arus DC-nya kan? Oh lah, iya Kak. Makasih Kak. Ya, jadi perbedaannya di situ. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau dari saya sudah. Oh ya, oke. Mungkin kalian yang nggak mudeng itu yang ini, yang mengukur frekuensi sama amplitudo. Oke. Nah, jadi nanti kalian ada yang namanya aplikasi isieda.com. Aku kalau pakai itu. Kenapa aku pakai ini? Yang pertama kalian nggak perlu nggak perlu install aplikasi. Jadi kalian cukup ketik isieda.com, nanti ada editor, kalian suruh login pakai Google bisa. Nah, itu. Oke. Kapan-kapan kalian tak ajari cara ini.
listrik. Oke, kita pakai commonly library. Nah, ini itu arus DC. Ini itu resistor. Nah, kalau ngukur tegangan, ini multimeter. Nah, ini multimeternya tak taruh di mana? Di kiri, kanan, atau tengah? Ada yang bisa jawab? Tak taruh di sini, di antara ini, atau di antara ini kalau ukur tegangan. Izin menjawab Kak. Iya, oke. Di mana? Tengah, Itu kanan, Kak di mana? ke kanan ke kiri. Bukan, itu arus. Ini ngukur tegangan. Berarti di? Tengah. Ya, di tengah. Oke. Sekarang ini tak hubungkan di sini, wis. Ini juga tak hubungkan di sini. Jangan lupa dikasih ground. Oke, ini udah. Oke. Nah, ini plusnya multimeter ini dihubungkan di mana? Di kanan atau di kiri? Di kanannya resistor atau kirinya resistor? Kirinya resistor Kak. Ya, karena plus dihubungkan sama Plus. ya, sip. Kalau minusnya multimeter dihubungkan di, ayo yang lain selain Zainatul. Ya, oke, Zainatul cukup lah. Mungkin Zakiatul mau jawab? Kalau nggak anu dicel aja, wes. Di kanan atau kiri? Atau bahkan di tengah? Siapa di tengah? Oke, kayaknya ada kendala sinyal. Yoga mungkin bisa jawab. Ini minusnya multimeter dihubungkan di plus lagi atau di sini, atau di kanan atau di kiri? Ini kiri. Di kanan, Mas. Di kanan, karena minus ketemu sama Minus. ya. Oke, kita cek. Secara teori ini nilainya 1 volt. Kita ubah 10 volt coba, guys. Oke, kita simulasikan. Kita cek. Nah, nilainya pas 10 volt. Gampang nih ini. Oke, sekarang tak tanya ini yang lain lagi. Nah, kalau ngukur sekarang ngukur arus. Ini tak taruh mana harusnya? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri Kak. Ya, taruh kiri. Oke, setelah itu ini minusnya dihubungkan ground. Ini di sini. Ini dihubungkan di minus. Di minusnya apa? Minusnya multimeter. Oke, di minusnya multimeter. Terus yang ini plusnya multimeter dihubungkan ke yang plus. ya, ke plusnya. Ini itu tak ganti. Nah, kita lihat arusnya berapa. Ini tulisannya, loh, kok jadi giga? Karena belum tak ubah ke ammeter.
Nah, arusnya sebesar 1 ampere. Karena arus di sini secara teori juga 1 ampere. Nah, sekarang kita coba atur 12 ampere. Tapi ingat loh, kalau di dunia nyata 12 ampere itu benar-benar buat kesetrum. Jadi kalau ada kalian arus yang besar itu jangan coba-coba di cek. Meskipun itu 5 volt. 12 ampere, oke. Coba ini tak ganti ke current source. Oke, secara teori kan rumusnya hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Nah, kalau nyari I berarti rumusnya apa bagi apa? Dan bisa jawab? V bagi R. Ya, V bagi R. Kalau R-nya 1000, V-nya 1, berarti arusnya berapa? 1 per 1000. 1 per 1000. Ya, berapa itu? 0,0001. Ya, 0,01. Iya, 0,001. Oke, kita cek apakah arusnya sebesar itu juga. Secara teori kan harusnya seper 1000 kan. Atau 0,001 sebenarnya. Nah, kita cek. Kita simulasikan. Ya, 999,999 mikro ampere. Nah, oke, mungkin kita perbesar lagi biar mudah. Kita samakan ini misalnya 10. Oke, 8. Nah, tadi itu 1 miliampere, ya benar, 1 miliampere. Kalau 10 berarti sekitar 10 dibagi 1000 atau seper 100 atau 0,01 ampere. Ampere ke mili itu berarti dikali 1000. Seper 100 kali 1000 nilainya 10 miliampere. Oke, jadi secara teori gini. Nah, kalau misal kita pakai caranya, kalau kita pakai cara kayak, nah, kalau pakai rangkaian kayak gini, kita coba ini diubah ke ammeter. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, nilainya 10 kilo ampere. Nah, sampai sini kalian tahu kan kenapa kalau mengukur arus itu jangan sampai salah. Ya, akibatnya seperti itu. Bacanya 10 kilo ampere. Oke, sampai sini ada yang sudah paham? Ada yang belum? Atau ada yang ditanyakan? Kak izin bertanya, Iya, silakan. tapi bukan materi ini Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kemarin kan saya lihat di YouTube itu Kak ada aplikasi buat Kalau kalian mau apa, Miss? Kalau kalian mau melakukan simulasi, kalian bisa pakai ini, Walkwi, atau pakai Tinkercad. Nah, tapi kalau di Tinkercad, nanti kalian klik circuit, kalian klik create new, nah baru nanti muncul. Terus satu lagi, kalau kalian di bagian simulasi-simulasi kayak gini, itu kalian harus nyari alat-alatnya tuh pakai bahasa Inggris. You know English. Like this, resistor. Oke. Ini bahasa bahasa Indonesia lah. Bisa. Nah, ini sudah potentiometer, harusnya kan potensiometer. Nah, sekarang tadi kan tuh rangkaiannya secara praktek. Nah, sekarang kita rangkaian secara real. Oke. Ini resistor. Nah, kalau nyari baterai kita nyari battery. Ini baterai.
Terus kita nyari multimeter. Oke, sekarang aku masang. Ingat ya, ini negatifnya baterai. Tak hubungkan ke sini. Oke. Ya, saya oke. Sekarang kita ngukur tegangan. Oke, yang merah ini tak pasangkan di atas atau di bawah? Ada yang mau jawab? Di bawah, Kak. Kemana? Di bawah. Ya, bener. Karena plus ketemu plus. Oke, sekarang yang atas. Berarti ini dihubungkan di yang negatifnya multimeter dihubungkan di resistor yang atas. ya, karena minus ketemu minus. Nah, kita cek berapa nilai. Di sini kan secara teori nilainya 9 volt. Nah, kalau kita start simulation nilainya berapa? 8,99 volt. Oke lah, mendekati. Jadi kalau kalian sudah di rangkaian real atau rangkaian langsung, itu nilainya seperti ini. Nggak mesti 9 volt. Atau ada nilai ralat. Nah, makanya itu kalian kalau di praktikum Wisdas itu harus buat ralat, buat I, K, sama AP atau angka penting. Masih ingat? Kayaknya ada yang pernah jadi asisten Wisdas di sini. Ya kalau nggak ingat ya badut lah. Oke, sekarang ini sudah ngukur sekarang kita coba ngukur. Kita stop simulation. Oh iya, kalau mau melakukan simulasi kita klik start simulation. Kalau sudah nanti stop simulation. Sekarang kita ngukur. Nah, sekarang kita ngukur arus. Ini negatifnya tak hubungkan di sini. Nah, sekarang positifnya baterai ini dihubungkan di mana kalau ngukur arus? Di yang positif yang itu, Kak. Yang Ini. Yang apa itu? Iya. Multimeter. Oke. Nah, terus berat negatifnya multimeter dihubungkan ke Mungkin yang resistor yang bagian bawah. ya, Mungkin. bener. Sip. Yang lain jangan ragu untuk menjawab ya. Karena lebih baik kalian menjawab tapi salah daripada kalian nggak jawab sama sekali. Jawaban ini bukan hanya untuk iya aku mau menemani kamu. Itu bukan jawaban itu. Jawaban apa? Jawaban yang tidak bisa diempiriskan. Jadi kalau kita butuh jawaban itu bukan hanya masalah sosial saja, tapi masalah sains. Kamu mau nggak jadi pacarku? Oh, kalau buat pertanyaan jangan seperti itu. Nah, nyari jawaban itu masalah sains juga. Oke, secara teori, kalau ini anggap 9 volt ya, ini nilai hambatannya 1 kilo ohm. Nah, wes biar mudah kita buat 900 ohm biar mudah. Nah, kira-kira nilai nilai resistansinya berapa? Ada yang mau jawab? Nah, itu ada dari David. Cek YouTube iLecture online kalau mau belajar mekanika, belajar bahasa Inggris. Aku ada sih yang bahasa Jerman, cuma kayaknya nggak kira kalian lihat. Oke, mungkin aku tes saja. Zainatul sudah terlalu pro jawabnya. Mungkin dari Aziza wis.
Kalau ini 9 volt, kalau catu dayanya atau baterainya 9 volt, hambatannya 900 ohm, arusnya secara teori nilainya berapa? Aziza bisa jawab? 9/900 itu berapa? (0,01) Kak. Ya, 0,01. Kalau dibuat ke miliampere, berapa miliampere? 1. Kan 10. Ya 10. Nah. Oke, kita cek apakah benar 10 nilainya. Oh, masih volt. Kita ubah ke amperage. Ya, nilainya sekitar 9,98 miliampere atau ya mendekati 10 lah. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang nah, bagaimana kalau ini? Kalau misal dibuat kayak tadi, nah, tapi kita tetap di amperage, hasilnya seperti ini. Hasilnya 6 ampere. Nah, kan tidak sesuai teori kan. Sesuai teori kan nilainya sekitar 10 miliampere. Ternyata ketika kalau kita buat kayak tegangan, rangkaian kayak tegangan, nilainya ternyata 6 ampere. Ternyata salah. Jadi begitu ya cara ngukur tegangan dan arus. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya udah. Nah, sekarang yang paling expert yaitu ngukur arus dan ngukur apa wis. Oke, sekarang kita coba kita pakai osiloskop. Nah, bedanya osiloskop di Tinkercad itu cukup pakaian gini aja, nggak ribet. Tapi hasilnya sebenarnya ribet. Oke, kita coba di sini. Oke, tadi itu kalau ngukur pakai ini tak hubungin. Ini namanya function generator buat nganu apa wis arus AC. Ini negatifnya tak taruh sini. Positifnya sorry. Positif tak taruh sini. Oke, ini function generator. Ingat-ingat frekuensinya 1000 Hz, amplitudenya 5 volt. Ingat-ingat ya. Oke. Sekarang nah, tadi kalau pakai osiloskop secara teori kan masanya sama kayak ngukur tegangan. Nah, kalau gitu cara ngukur osiloskop yang gini, plusnya osiloskop ini dihubungkan di mana? Ada yang mau jawab? Atau mungkin yoga? Bisa jawab apa enggak? Kalau plusnya osiloskop itu di sini, ini dihubungkan di sini, di kanan atau di kirinya resistor, atau bahkan di sini. Gimana? Dihubungkan di kanannya resistor, Mas. Ya, kalau minusnya berarti di Kirinya. Di mana? Ke kanan kiri? Kiri. Atau langsung sini? Di kirinya resistor. Ya, sih benar. Nah, kita cek apakah benar. Pertama, oke, kita kasih tahu dulu. Jadi ada yang namanya time per diff sama, nah ini ada time.
Div-nya ada 10. Ada voltage juga. Voltage-nya di sini ada 10 juga. Kita start simulation. Jadi kita ubah ke gelombangan wajah. Oke. Nah, ini kira-kira ini kan panjangnya, ini kan dalam dari 10 kotak secara horizontal, ini nilainya sebanyak 10 milisekon. Kalau satu kotak itu berarti Denia ada. Oke, coba aku mau tanya Denia. Kalau 10 kotak ini totalnya 10 milisekon, berarti satu kotak ini itu kira-kira berapa milisekon? Denia bisa jawab? Yang pertama berapa milisekund, Kak? Kalau 10 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, ini totalnya 10 milisekon. Nah, ini 10 milisekon. Nah, kalau satu kotak saja, itu berapa milisekon? 1. Ya, bener, 1 milisekon. Oke, sekarang ke Zagiatul. Kalau 10 kotak ini 10 kotak ini 1 2 itu sebesar 10 volt secara vertikal, berarti satu kotak ini berapa volt? Zagiatul ada? Adijan. Kayak masalah sinyal. Oke, nggak apa, tak jawab. Jadi kalau 10 kotak ini nilainya 10 volt, berarti satu kotak ini nilainya 1 volt. Nah, berarti time per div-nya itu nilainya sekitar 1 volt per div atau per kotak. Itu konsepnya volt per div. Di sini ada. Nah, tadi amplitudenya kan 5. Nah, di sini kan nilainya 2, 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada setengah, di sini ada setengah. Berarti dari atas ke bawah itu jumlahnya 5 volt. Begitu. Itu konsep dari osiloskop. Nah, terus yang kedua, tadi di sini frekuensinya kan 1000 Hz. Nah, 1000 Hz ini berarti dalam satu detik ada 1000 gelombang. Nah, sekarang kalau satu gelombang itu kira-kira butuh berapa detik? Ada yang bisa jawab? 1000 Hz itu kalau satu detik 1000 gelombang, nah berarti kalau satu gelombang itu butuh berapa detik? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, David mungkin bisa jawab? 1 milisekund, Mas. Ya, berapa Fit? 1 milisekund. Ya, 1 milisekon. Oke, Arya siapa? Oh, sih ada. Sekarang aku tanya Arya. Nah, kalau kamu lihat dari osiloskop ini, bukti kalau 1 milisekon itu satu gelombang, apa buktinya? Arya ada. Gimana, Mas? Nah, satu gelombang kan 1 milisekon. Nah, buktinya itu mana? Kalau dilihat dari osiloskop ini. Satu gelombang 1 milisekund. Ya. Segini dari pojok ke pojok itu 10 milisekon. Nah, satu gelombang. Ya, tunjukkan. Satu gelombang itu dari mana ke mana? Itu bukit sama lembah. Bukit dan lembah. Nah, bukit sama lembahnya ini sekitar berapa milisekon? Itu kan 1 milisekund, Mas. Ya, Satu segini. potong. Ya, satu potong 1 milisekon. Nah, jadi sesuai teori dan secara praktek juga sudah benar. Sekitar 1 milisekon. Oke, terima kasih Arya. Oke, secara simulasi kalian sudah
Kalau tak tanya-tanyai sudah bisa. Besok mungkin kita akan melakukan secara praktek. Ya, prakteknya kayak gimana? Kita akan lihat dulu prakteknya gimana besok hari Sabtu. Jadi hari Sabtu besok adalah kita nyoba ngecek bagaimana kalian praktek.